Berjumpa kembali di channel Denny Sigit. Tips keempat atau tips yang terakhir untuk strategi supaya warga itu mempunyai semangat yang tinggi dalam kegiatan ke-RT-an yaitu adalah pembagian kerja. Setelah di langkah yang ketiga pengelompokan, kemudian yang keempat pembagian kerja. Di dalam pendataan yang sebelumnya itu kan sudah kita dapat data berupa warga yang berprofesi sebagai tukang bangunan, tukang listrik dan lain sebagainya. Nah, silakan untuk yang mempunyai profesi tukang listrik atau mekanik atau teknik gitu, kita jadikan satu. Kemudian mereka bertugas hanya bertugas untuk menangani permasalahan kelistrikan atau yang bersifat permesinan di sebuah kampung, misalnya penerangan jalan, serahkan pada kelompok itu. Kemudian yang tukang bangunan nanti mereka akan diserahi tugas-tugas yang berkaitan dengan infrastruktur misalnya, atau berkaitan dengan bangunan-bangunan sipil. Kemudian humas, serahkan mereka untuk pengumpulan dana sosial misalnya per kelompok. Kelompok 1 punya humas 1, kelompok 2 punya humas 1, kelompok 3 punya humas 1 gitu. Jadi humas di per kelompok itu bertugas untuk mengumpulkan dana sosial, bertugas untuk membagi undangan itu. Kemudian ada misalnya mereka yang kemampuannya tidak terlalu ahli di satu bidang, bisa Anda masukkan ke grup perlengkapan tenda, kursi, seperti itu. Nah, nanti setiap kelompok itu tidak akan menanggung beban kerja dari kelompok lain. Nah, misalnya pada hari Selasa ada warga yang meminta untuk pemasangan tenda. Nah, kemudian grup tenda ini akan berembuk internal kapan mereka bisa, misalnya oke, kita pasang hari Minggu kita pasang, Minggu sore mereka sepakat, kemudian Minggu sore mereka berangkat. Ketika berangkat ada warga yang di sana adalah peserta grup bangunan misalnya atau humas, itu tidak ada rasa sungkan ketika grup tenda ini berjalan atau memakai pickup membawa perlengkapan, itu ya biasa aja, ya yuk selamat bertugas, seperti itu. Jadi mereka udah tahu, udah paham bahwa ini tugasnya grup tenda dan saya bisa melaksanakan tugas saya di rumah, atau saya bisa bekerja untuk keperluan sehari-hari di rumah gitu, karena ini sudah tugasnya grup tenda. Sebaliknya ketika humas, dia nganterin undangan ke warga, kemudian di sana ada seorang anggota grup listrik misalnya sedang nonton TV, itu nggak ada rasa sungkan, diterima aja undangannya, karena tugas dia sebagai humas dan saya sebagai tim listrik nanti saya punya tugas sendiri gitu. Beda dengan kita nggak mengelompokkan. Misalnya pada hari Selasa ada orang hajatan sedang pasang tenda, kemudian di sini ada orang mau lewat, salah satu warga mau lewat, merasa nggak enak, waduh saya nggak membantu nih, padahal saya harus lewat jalan itu, akhirnya dia harus muter lewat jalan ke sana. Nah, itu sebuah contoh kurangnya mekanisme yang pas bagaimana mengatur pembagian kerja di sebuah masyarakat. Nah, itu harus kita pikirkan, kita berinovasi, yang kurang kita benahi, tahun depan kita benahi terus. Nah, sampai kita mendapatkan model yang paling pas untuk warga ini, sesuai dengan waktu yang mereka punya, sesuai dengan kemampuan yang mereka punya, seperti itu. Penting sekali. Pembagian kerja ini penting sekali. Di situ nanti warga akan mulai sadar, oh
ternyata kalau diatur itu bisa berjalan sesuai yang kita inginkan, sesuai kebutuhan kita, sesuai kemampuan kita. Waktu, tenaga, pikiran itu bisa sesuai. Kalau tidak diatur itu kita kadang-kadang mau lewat, ada ya sedang kerja bakti nggak enak rasanya. Waduh, sungkan, saya padahal harus kerja jam segini. Nah, makanya ketika pembagian kerja itu juga, pengelompokan itu juga ditawarin. Anda mau masuk grup mana? Kita bilang kepada warga, Anda mau masuk grup mana? Masuk grup humas atau grup listrik atau grup tenda, kayak gitu. Atau mungkin Anda punya, jenengan sebagai ketua RT ada satu slot lagi grup keamanan misalnya, bisa kasih grup keamanan, grup pengelolaan sampah, kayak gitu bisa. Nah, itu penting sekali, dan 4 tips ini silahkan dicoba. Kemudian setelah dicoba setahun evaluasi, tahun kedua evaluasi. Tidak boleh terburu-buru ya, harus sesuai dengan tipikal masyarakatnya masing-masing. Yang di perumahan itu tidak bisa sama dengan yang di kampung, itu tidak bisa sama. Yang di kampung pun tidak bisa sama, kadang ada yang sangat heterogen ya, ada yang banyak pendatang, ada orang asli situ yang sejak kecil sudah sepermainan, itu nanti beda, cara penanganannya beda. Selamat mencoba, semoga mendapat hasil yang maksimal, yang baik, dan kampung Anda bisa maju. Ya, silahkan memberikan komentar di kolom komentar untuk kritik, saran, dan semoga video ini berguna. Salam.